Video ini tentang analisa fundamental ERAA. Yang dibahas ada 3 poin. Poin pertama pembahasan tentang kinerja saham ERAA. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham ERAA selama 4 tahun terakhir. Poin kedua yang dibahas di video ini adalah proyeksi pembagian dividen saham ERAA di tahun 2023 ini. Poin ketiga, di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan kisaran harga wajar saham ERAA. Pastikan tonton video ini detik per detiknya dan sampai habis, karena 2 sebab. Sebab pertama, karena setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, kurang lebih nih kita nih ya, saya dan Anda, jadi bisa prediksi saham ERAA dalam jangka panjang. Prediksi di sini maksudnya harga sahamnya ya. Lalu jangka panjang maksudnya 1-2 tahun ke depan. Tentunya disertai logika yang masuk akal. Sebab kedua kenapa Anda harus tonton video ini sampai habis, karena saya punya hadiah. Yang cara dapetin hadiahnya dibahas di tengah-tengah video atau di akhir video. Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi beserta analisa lengkapnya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasannya. Video ini direkam Selasa 10 Januari 2023 ya. Closing 420, harganya closing di 420. Ini kalau nggak salah naik 6%-an gitu tadi saya lihat. Sektornya ini retail elektronik ya, si ERAA ini. Gampangnya ya HP lah gitu ya, gampangnya. HP. Jumlah saham yang beredar 15 miliar atau 16 miliar nih kalau dibuletin. Komposisi di masyarakat 17%. 17% ini kalau standarnya bagus enggak banget. Enggak, maksudnya enggak sampai standar bagus. Karena standar bagus itu bagus dan liquid ya. Itu 40-50%. Ya, tapi ini jelek banget juga enggak. Jelek itu kalau misalnya di bawah 10%, apalagi di bawah 5% gitu ya. Karena kalau di bawah 10 atau di bawah 5%, itu berarti harganya sangat volatil. Bisa gampang ARA, bisa juga gampang ARB. Contohnya Goto. Itu Goto di bawah 5% bahkan. Dan biasanya komposisi masyarakat yang kecil itu biasanya saham-saham gorengan tuh rata-rata. Kalau ditarik benang merahnya di saham-saham gorengan ya. Yang gampang ARA, gampang ARB itu komposisi masyarakatnya kecil. Lalu juga komposisi masyarakat yang terlalu besar, misalkan di atas 70 atau 80, itu juga biasanya saham-saham gorengan. Karena berarti sahamnya udah beredar di masyarakat dalam jumlah banyak, lalu yang punya sahamnya sendiri juga nggak berusaha ngambil ya, dimana kita akan aneh, kok lu yang punya usaha kok nggak berusaha ngekip saham lu sendiri gitu, aneh gitu. Jadi kalau komposisi di masyarakat kecil itu bahaya, komposisi masyarakat terlalu besar itu bahaya dan mencurigakan. Hutangnya 40%, 44% ini sehat ya. Ibarat orang punya harta 100 juta, hutangnya cuma 44 juta. Ya. Jadi kalau dia mau bayar lunas bisa. Nah, era ini seperti yang tadi, orang yang punya harta 100 juta, terus punya hutangnya 44 juta. Jadi ini sehat. Ya. Oke, itu prolognya. Jadi dari komposisi dan dari hutang, era ini relatif aman. Ya. Nggak terindikasi saham gorengan dan nggak terindikasi saham yang bisa berpeluang bangkrut. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu topik ekuitas. Ini harta. Ya, ibaratnya belum ngomongin prospek, belum ngomongin kemampuan dia mencetak laba, kita ngomongin harta dia dulu ya. Karena ini yang dia punya, gitu ya. Oke, selama 4 tahun terakhir, ya 4 tahun terakhir 2019 sampai 2022, ekuitas ERA ini tertinggi ya, selama 4 tahun terakhir tuh. 6,3 T. Sebelumnya 5,8 T, sebelumnya 5,1 T, sebelumnya 4,6 T. Jadi secara ekuitas, secara harta, ini era paling kaya nih sekarang nih. Di 2022 di video ini direkam, ini era paling kaya sekarang. Terus kalau dilihat dari tren kenaikannya ya, 2019 ke 2020 dia hartanya naik 9%. Setahun naik 9%. Tahun depannya lagi naik 14%. Terus tahun depannya lagi naik 9%. Naik 9% dibandingin naik 14% memang lebih rendah naik 9%, tapi tetap naik gitu ya. Jadi
kita recap dari topik ekuitas. Secara harta tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Secara kenaikan naik terus tiap tahun. Oke. Tapi bukan itu PR untuk mengerjakan supaya kita dapat harga wajar saham. PR-nya adalah menerka kuartal ke kuartal. Kan kalau dari tadi tahunan ya. Q3 2019 ke Q3 2020. Q3 20 ke Q3 21. Q3 21 ke Q3 22. Nah, sekarang PR-nya adalah nebak Q3 ke Q4-nya. Ya, jadi antar kuartal. Biar prediksi kita nggak kejauhan gitu ya. Nah, kita bisa melihat data masa lalu. Kalau kiri ke kanan itu per tahun, kalau atas ke bawah itu per kuartal. Jadi ini ke sini itu hitungannya Q3 ke Q4 di tahun 2019. Oke. Q3 ke Q4 di 2019 naik 3%. Di 20, 5,1 T ke 5,4 T naik 6%. Di 21, 5,8 ke 6,1 T naik 5%. Nah, sekarang 2022 berapa nih? 6,3 T ke berapa gitu ya. Nah, kalau untuk yang kayak gini enak nih ya. Ini contoh ERAA ini saham yang enak nih diprediksinya. Gampang. Secara tren ya, berarti nih selama 3 tahun terakhir nih bau-baunya ERA tuh selalu naik gitu. Dari Q3 ke Q4 tuh selalu naik gitu ya. Kalau mau dicari analisisnya dari sisi kehidupan ya jelas Q4 itu kan akhir tahun ya. Nah, orang akhir tahun apa? Menyambut tahun baru. Ya beli-beli gadget baru lah gitu ya. Nah, salah satu beli gadget kan beli HP gitu ya. Jadi era ini memang Q4-nya selalu menawan gitu ya. Setidaknya kalau dalam 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhirnya aja dia selalu positif gitu ya. Nah, sekarang kita prediksinya berapa? Di sini saya masukin 5%. Kenapa? Karena saya mencari angka tengah-tengah. Kalau 3% menurut saya terlalu pesimis, 6% terlalu tinggi. Jadi saya ambil tengah-tengah aja 5%. Atau kalau mau cari aman sebenarnya bisa juga sih, 3% bisa, boleh juga. Misalkan hitungannya mau yang paling pesimis gitu ya. Ya 3% boleh. Oke, udah selesai ya PR pertama. Sekarang PR kedua, ini topik book value saya skip aja. Biar Anda sendiri yang ngamatin untuk Anda yang ngerti book value itu gunanya apa. Ya. Tapi untuk nyari harga wajar, kita langsung ke topik laba. Sebelum ke topik laba saya bahas, ini kan udah 7 menit nih dan Anda masih menyimak. Bisa antara karena style saya ngebawanya enak atau materinya berbobot. Di antara dua itu, pokoknya Anda tetap nonton aja. Nah, saya minta tolong kepada Anda untuk like video ini dan tulis ERAA di komen. Nggak nyampe 5 detik, semoga Anda mau. Buat yang sudah melakukannya, like dan tulis ERAA di komen, saya terima kasih sekali. Dari dalam hati. From the deepest of my heart. Terima kasih. Laba. Kalau laba, ya. Ini secara tahunannya, ini ya, ini 2019 ke 2020, naik 78%. Ini kalau Anda nanya sadis amat gitu ya. Ya, kita ingat 2020 apa? Pandemi. Pandemi orang apa? Di rumah. Berarti kegiatan lewat online ya, yang ini banget Zoom ya kan. Zoom atau kegiatan apapun lah, yang penting online meeting itu kan marak banget kan. Rame banget 2020 pas pandemi. Ya berarti orang jadi beli HP, yang nggak punya HP, yang punya HP tapi HP jelek jadi beli HP baru supaya memumpuni untuk Zoom. Terus 2020 ke 2021 ternyata masih naik ya. Ini 2021 kan juga masih agak-agak bau-bau pandemi ya. Agak-agak gitu. Sisa-sisa lah. Lalu ke 2022 dia turun 5%. Laba per tahun. Laba per tahun. Turun 5% ini menurut saya meskipun turun itu bagus. Kenapa? Karena sebelum pandemi dia labanya 165 miliar. Sebelum pandemi. Terus pas pandemi 295 miliar, 2021 719 miliar. Nah pas 2022 nih, pas pandemi udah mau habis, dia nggak balik lagi ke 165 miliar. Tapi masih beti-beti, masih beda tipis sama laba dia setahun pas lagi setelah pandemi dan jauh di atas pas lagi pandemi. Jadi
Meskipun turun, menurut saya ini masih bagus. Kecuali ini tiba-tiba turun kayak pas 2019 gitu ya. Nah, itu udah agak mengkhawatirkan. Berarti kalau kayak gitu kejadiannya, kalau gitu kejadiannya. Kalau misalnya 2022 nih tiba-tiba labanya balik ke 2019, berarti era ini sangat bergantung sama pandemi gitu ya. Jadi kalau ada pandemi terus orang semua pada di rumah, baru dia naik lagi harganya, labanya. Kalau enggak, dia enggak. Nah, justru 2022 meskipun turun, tapi turunnya enggak separah, meskipun turunnya enggak sama kayak waktu sebelum pandemi, dia bisa dibilang oke lah gitu. Turun 5% oke, tapi enggak balik ke laba semula sebelum pandemi. Gitu. Itu secara per tahun, tugas kita adalah kuartal ke kuartal. Ya. Oke. Laba di 2019, Q3 ke Q4 naik 78%. Di 2020 naik 100%. Dalam 3 bulan laba naik 100%. Dalam 3 bulan. Terus di 2021 naik 41%. Nah, sekarang 2022 berapa nih naiknya gitu kan. Nah, sama ini menurut saya era ini termasuk yang gampang diprediksi ya. Karena angkanya naik, trennya naik gitu ya. Jadi kita paling tinggal memprediksi berapa kenaikannya gitu ya. Saya di sini akan pakai 41%. Kenapa? Karena saya mau pakai angka terendah selama 3 tahun terakhir. Bisa aja dong masukin 107 nih kayak 2020 bisa. Tapi menurut saya terlalu optimis. Kenapa? Karena sekarang udah nggak pandemi-pandemi banget gitu ya. Jadi saya masukin 41%. Yaitu angka kenaikan terkecil selama 3 tahun terakhir. Oke, topik laba selesai. Kita masuk ke topik EPS, topik paling mendebarkan. Sebelum masuk ke topik EPS, saya pengen kasih tahu hadiahnya yang tadi saya janjikan di awal. Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih under value dan layak dikoleksi, beserta analisa lengkapnya. Cara dapetinnya klik link yang ada di deskripsi. Ya. Atau klik link yang ada di komen yang saya pin. Ya. Anda bisa lakukan itu nanti, karena nanti juga saya akan ingetin. Sekarang Anda tonton aja dulu videonya. Tapi kalau Anda lagi tergesa-gesa banget, ya bolehlah langsung ambil hadiahnya dengan klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut. Sekarang topik paling mendebarkan, yaitu topik EPS. Topik bagi-bagi hasil. Kalau orang topik-topik tingkat sedekah. Ya. Ada orang kaya tingkat sedekahnya berapa nih? Gitu kan. Percuma dia kaya kalau nggak sedekah gitu kan. Nah, sama. Percuma saham bagus kalau nggak bagi-bagi dividen gitu. Kita aliran yang kayak gitu. Saham nyantai ini, channel saham nyantai itu aliran begitu. Sebagus-bagus apapun laporan keuangan, kalau nggak bagi dividen, kita negatif thinkingnya ada 2. 1, laporan keuangan yang dibagus-bagusin. Kedua, ya lu pelit gitu. Gitu kita aliran ini ya, aliran konservatif, aliran cari aman banget. Jadi kalau ada perusahaan bagus nih ya, bukan jelek, perusahaan bagus, laporan keuangannya bagus, ini kayak era ini kan biru, nyaris mayoritas biru mulu. Terus nggak bagi dividen, kita tuh negative thinkingnya langsung ke 2 hal. 1, laporan keuangannya dibagus-bagusin, diedit-edit. Kedua, lu pelit gitu. Oke, jadi EPS ini sama dividen ini untuk menghilangkan negative thinking kita. Mari kita masuk. Sepanjang Q3 era nih EPS-nya, lembar per sahamnya nih udah megang keuntungan Rp43 per lembar ya. Lalu karena kita udah mengerjakan PR2 dan PR1, otomatis asumsinya Q4-nya kita megang, si era ini megang Rp60 per lembar. Nah, dari keuntungan Rp60 per lembar, berapa yang dibagiin gitu ya. Kita lihat sejarahnya. 2019 dia sempat nggak bagi nih. Nah, ternyata dia 2019 pernah nih nggak bagi ya. Pernah nih ya. 2020 dia bagi 36% ya. Jadi dia punya keuntungan 38, EPS-nya 38, dia bagi-bagi 14, yaitu 36%. 2021 sama, dia punya 63, dia bagiinnya 23, kalau di persen-persenin DPR-nya itu yaitu 36%. Nah, sekarang DPR di 2022 berapa nih? Ya. Ada 3 terkaan. Ya, terkaan pesimis. Dia baginya 0%. Pesimisnya nih. Tiba-tiba dia kayak 2019 nggak bagiin. Wah, kalau ini yang terjadi kacau. Terus confident-nya saya masukin 36%. Kenapa? Ya, 2020 sama 2021 ketika dia bagiin dia 36% gitu ya. Jadi ya kalaupun dia bagiin lagi, sangat kemungkinan besar dia di angka 36% lagi. Optimisnya, kalau nyari optimis, ya berarti di atas 36%, misalkan 50% misal.
Yang defaultnya kan perusahaan-perusahaan tuh 50%. Oke, udah. Jadi ada 0, 36, 50. Kita pakai yang 36 dulu ya. 36%. Nah, dengan asumsi seperti ini kita udah ngerjain 3 PR ya. Dengan asumsi ERA DPR-nya, DPR itu rasio dia bagi-bagi dari hasil keuntungan dia. Dengan asumsi DPR ERA akan di 36%, maka harga murahnya ERA tuh ada di 216. Atau udah kelewatan 48%, udah kelewat. Harga wajarnya ada di 365. Atau udah kelewatan 23%. Harga mahalnya ada di 433 atau sekitar 3% lagi. Gitu, ya. Nah, kalau dari sekilas seperti ini, kalau asumsinya seperti ini ya, ini kan 3 hal ini udah kita tentuin. Ya, kalau bagi saya ERA ini udah kelewat aja gitu. Secara valuasi udah kelewat gitu. Jadi ERA ini bagus. Jadi secara keuangan sehat. Secara kemampuan mantep, labanya naik terus per tahun ya kan. Jadi secara kesehatan bugar ya, kesehatan itu maksudnya ekuitas. Secara kemampuan itu maksudnya laba ya. Tapi harganya mahal. Ya. Tapi harganya mahal. Udah mahal. Jadi 3 hal itu enggak ada bolong di bagian ketiganya, yaitu di valuasinya. Jadi kalau kayak gini sih saya skip ya. Enggak ada masalah sama kesehatannya. Ibaratnya nih, misalnya kita anggap kita lagi mau beli budak nih, kesehatannya bagus ya. Nih budak muda nih. Kesehatannya bagus. Kekuatannya bagus, bisa dipakai kerja keras segala macam. Tapi harga beli budaknya mahal banget. Ya kita kan bisa-bisa jadi kayak udahlah nggak beli gitu kan. Nah, kira-kira kalau zaman dulu invest tuh salah satunya ke orang, itu yang disebut budak. Sekarang itu salah satunya ke saham. Nah, saham ini, si ERA ini, kesehatannya bagus, kekuatannya bagus, tapi harga valuasinya udah mahal gitu. Oke, kita modif. Sekarang itu kan tadi yang confident-nya saya ya. Confident-nya kan tadi harga murah di 216, wajar di 325, mahal di 433. Sekarang ceritanya ininya nggak kita rubah ya. Ceritanya ini yang kita rubah. Ceritanya misalnya Anda bilang 78% deh, jangan 41%. Oke, 78%. Kalau 78%, harga murahnya ERA ada di 273. Wajarnya 410, baru kelewat 2%. Mahalnya ada di 547, masih ada potensi naik 30%. Itu kalau Anda yakin kenaikan laba Q3 ke Q4 di 2022 adalah 78%. Oke, terus misalkan ini kita ganti, jangan 3%, 5%. Oke, 5%. Kalau 5%, maka harga murahnya ERA di 273, wajarnya di 410, mahalnya di 547, masih sama. Ya, nah sekarang berarti variabelnya ada 2 nih. Kalau enggak ini yang dirubah, labanya menurut Anda make sense nggak nih 78%? Atau make sense nggak nih tiba-tiba ERA baginya 50% misalkan? Kalau 50% langsung jadi segini keadaannya. Murahnya di 380, wajarnya 569 ya. Masih ada potensi 36%. Menuju harga wajarnya aja masih potensi 36%. Menuju harga mahalnya ada di 81%. Tapi kan ini 50% optimisnya. Yang confident-confidentnya, yang normal-normalnya aja di 36%. Bahkan harus siap-siap kalau misalkan ternyata 0%. Karena dia pernah nih 2019, 0. Kalau sejarah panjangnya dia, ini sejarah panjangnya dia. 2013 bagiin 14 bolong. Nah, berarti dia ada nggak sering tapi ada kadang kambuh gitu. Kambuh bolongnya maksudnya. 2013 bagiin 14 bolong, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, sehat nih dia. 20 bolong. 21, 22. Jadi sepanjang sejarahnya si ERA ini bolong 2 kali. Ya, gitu. Nah, jadi bisa nggak 2022 ini ternyata dia bolong? Ya, jadi ternyata sampai 2023 dia nggak bagiin sama sekali nih. Hasil keuntungan, hasil IPS dia di 2022. Bisa. Jatuhnya sama kayak 2019. Gitu. Jadi ngomongin bisa. Tapi kalau ngomongin kemungkinan karena nggak ada kenapa-napa, kemungkinan besar dia akan bagiin, dan kemungkinan besar bagiin akan di 36%. Jadi di sini oke lah 36%. Jadi tinggal masalah Anda yakinnya, kalau Anda mau meneliti lebih lanjut nih,
Anda yakinnya ERA nih dari Q3 ke Q4 naiknya seberapa persen? Kalau ngitung, saya mendingan pakai angka terendah. Kalau saya. Dan kalau angka terendah, maka mahalnya aja cuma tinggal sisa 3%. Kalau Anda yakin di sini 78%, ya, masih ada potensi 30%. Atau di sini Anda yakin 107% mungkin. Sama kayak pas pandemi. Wah, ini menuju harga wajarnya aja masih ada 14%. Harga wajar. Kemahalnya masih ada 51%. Nah, jadi itu tergantung Anda menelisik era ini seperti apa. Dan terus gimana cara menelisiknya? Ya, ini Anda masuk ke bisnisnya era lebih dalam. Kalau ini kan hanya laporan keuangan, Anda masuk ke era lebih dalam, kira-kira era gimana, kinerjanya selama 3 bulan terakhir, prospeknya gimana, gitu kan. Nanti Anda kira-kira bisa tahu nih, kira-kira labanya tuh berapa Q3 ke Q4. Tapi kalau cuma ngandelin laporan keuangan, ya saya biasanya pakainya yang terendah, karena cari aman. Gitu. Gitu ya, jadi kita recap. Komposisi saham yang berada di masyarakat, jumlahnya tidak bagus-bagus banget, ya. Yang bagus itu 40% sampai 50%, dia di 17. Jadi di bawah standar dikit tapi nggak sampai jelek. Hutangnya aman, ya, relatif aman. Hampir nggak mungkin bangkrut. Terus dari ekuitas aman, ya, bertumbuh bahkan 4 tahun terakhir paling besar, trennya naik terus, ya. Kuartal ke kuartal juga naik terus, ya. Terus laba juga naik, meskipun turun sekarang tapi dikit. Terus laba kuartal ke kuartal juga naik terus, ya. Terus loyalnya, ya, sedekahnya dia ke investor, ya, juga loyal. Dalam hidup dia cuman baru 2 kali nggak bagiin. Tapi ya itu, karena terlalu bagus, kalau di detik ini era udah lumayan mahal, harganya udah nggak terlalu menarik gitu. Jadi semuanya bagus tapi harganya udah nggak terlalu menarik. Jadi kalau seandainya Anda belum masuk, saran saya ya mungkin Anda tungguin, misalnya kan sekarang 420. Misal dia turun sampai berapa? Misal 380. Ya itu juga kalaupun turun ke mahal cuma 14% ya. Ya kurang lebih poinnya adalah yang saya pengen sampaikan, era ini bagus, semuanya bagus, utang bagus, kemampuan bagus, harta bagus, tapi karena udah bagus bertahun-tahun, sekarang jadi mahal harganya. Belum wow banget gitu untuk layak di koleksi itu, belum wow gitu. Lebih layakan 3 daftar saham yang saya kasih sebagai hadiah itu, yang Anda bisa akses lewat klik link yang ada di deskripsi gitu ya. Seperti itu aja. Jadi buat Anda tadi yang belum masuk, kalau saran saya jangan sebaiknya sih nggak masuk karena harganya udah premium. Itu saran saya, tapi kan aksinya kan terserah Anda. Terus kalau untuk Anda yang udah masuk duluan, masuknya Anda udah ngerti era bakal lebih naik lagi, ya mungkin Anda hold. Tapi kalau Anda masuknya nggak ngerti sampai dalam-dalam, sampai nggak ngerti kira-kira kenaikan laba kuartal per kuartalnya berapa, ya itu kalau Anda udah untung, boleh TP, boleh gitu. Mungkin pindahin dananya ke saham yang lain yang potensinya masih di bawah harga wajarnya, ya. Apalagi kalau di bawah murahnya gitu ya. Jadi kita potensi naiknya masih ada gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.